Teman-teman bisa lihat modul yang telah Bapak berikan kemarin di Google Classroom. Yang pertama tentang perhitungan bunga. Kita ketahui bunga merupakan biaya modal. Besar kecilnya jumlah bunga sangat tergantung pada waktu, jumlah pinjaman, dan tingkat bunga yang berlaku. Kemudian terdapat 3 bentuk sistem perhitungan bunga yang seperti Bapak ungkapkan tadi. Yang pertama adalah simple interest atau bunga biasa. Yang kedua compound interest atau bunga majemuk. Yang ketiga adalah sistem anuitas. Baik, sistem simple interest atau bunga biasa. Bunga biasa sangat tergantung besar kecilnya bunga diterima kreditor tergantung pada besar kecilnya modal, kemudian tingkat bunga, kemudian jangka waktu. Kalau kita kemukakan rumusnya adalah B sama dengan fungsi P dikali I dikali N, di mana B adalah bunga, P adalah modal, I adalah interest rate atau tingkat bunga, dan N adalah jangka waktu. Untuk menghitung bunga, rumusnya adalah B sama dengan P dikali I dikali N. Apabila kita turunkan rumusnya, P sama dengan B dibagi I dikali N, kemudian I sama dengan B dibagi P dikali N. Kita cari N sama dengan B dibagi P dikali I. Contoh soal perhitungan bunga biasa atau simple interest. Di soal kita ketahui apabila jumlah pinjaman sebesar 5 juta, tingkat bunganya adalah 18% per tahun. Ditanyakan berapa jumlah bunga 3 tahun, 2 bulan, 40 hari. Dari rumus kita lihat bahwa B sama dengan fungsi P dikali I dikali N. Kita masukkan 3 tahun ya, ditanyakan bunga 3 tahun. Maka P-nya kan 5 juta, dikali bunganya 18%, dikali 3 tahun, hasilnya adalah 2.700.000. Kemudian kalau kita tanya 2 bulan, maka kita konversi dulu 1 tahun kan 12 bulan. Maka P dikali I dikali N tetap ya, P-nya 5 juta, bunganya 18%. Ini 2 bulan ya, berarti 2 dibagi 12, karena 1 tahun 12 bulan. Hasilnya adalah 150.000. Apabila kita tanya bunga selama 40 hari, maka harus dikonversi menjadi hari. Di sini 40 hari 40 dibagi 360. Kenapa ini 360? Karena bank itu hanya buka Senin sampai Jumat. Kecuali Bank BCA dia memakai 365 hari 1 tahun. Ya, bank-bank umum yang lain memakai 360 hari. Jadi tadi masukkan ke rumus P dikali I dikali N, 5 juta dikali interest rate-nya 18%, ditanya 40 hari kan, 40 dibagi 360, hasilnya adalah 100.000. Kita lanjutkan. Untuk menghitung besarnya prinsipal P, interest rate I, dan jangka waktu N, dapat diselesaikan dengan rumus B sama dengan P dikali I dikali N. Kalau kita turunkan menghitung P sama dengan B dibagi I dikali N yang tadi ya. Kalau kita mencari I sama dengan B dibagi P dikali N. Kalau kita cari N sama dengan B dibagi P dikali I. Kemudian mencari S. Ya, S adalah jumlah penerimaan. Jadi jumlah bunga yang diterima oleh nasabah. S adalah sama dengan P ditambah B. Atau S sama dengan P. Tadi kan B itu bunga, itu rumusnya P dikali I dikali N kan. Kita konversi seperti ini. Jadi S sama dengan P tambah B sama dengan S sama dengan P ditambah P dikali N. P kali N ini kan turunan dari B ya, yang ini nih. Ya, B ini sama dengan ini kan. Oke. Kalau mencari B nanti rumusnya adalah S dikurangi P. Kalau mencari P sama dengan S dikurangi B. Baik, ini ada contoh soal. Hitunglah nilai-nilai yang tidak diketahui dalam tabel berikut. Ini ada tabel yang isinya yang pertama adalah modal, interest rate, tingkat bunga, kemudian time waktu, kemudian interest bunga, kemudian amount, jumlah penerimaan. Di kolom pertama ada P, I, dan N. Yang kosong adalah bunga dan S. Ya, yang di kolom kedua yang kosong adalah P, kemudian yang kosong lainnya adalah waktu ya, N.
Yang ini yang kosong I, yang ini kosong B. Oke, kita tanyakan. Kita akan cari yang nilai-nilai yang kosong ini ya. Oke. Kita mencari B, bunga. Bunga tadi kan rumusnya sama dengan P dikali I dikali N. Ini kan yang udah ada adalah P kolom P kali I kali N ya. 6 juta dikali 18% kan 0,18 ya. Dikali 2 tahun sama dengan 2.160.000. Kemudian S tadi rumusnya adalah P ditambah B. Ini kan S-nya berapa? 5.250.000. Oke. Oh, ini masih ini dulu ya. Masih nomor 1 ya. 6 juta ditambah hasil tadi ya. 2.160.000 sama dengan 8.160.000. Nah, ini untuk kolom 1 akhirnya terisi ya. Bunganya tadi 2.160.000. Kolom kedua 8.160.000. Oke, kita cari yang kolom kedua. Yang tidak ada adalah P, kemudian N, P dan N. P rumusnya adalah S dikurangi B. Oke, P-nya kita ketahui tadi 5.250.000. Iya. S dikurangi B kan ya. 5.250.000 dikurangi B-nya 250.000. Hasilnya adalah 5 juta. Kemudian mencari N. N sama dengan B dibagi P dikali I. Oke. B-nya adalah 250.000. Dibagi P, P-nya berapa tadi hasilnya? 5 juta kan? 5 juta dikali I, I-nya tadi 20% atau 0,20. Jadi 250.000 dibagi 5 juta kali 0,20. Hasilnya adalah 3 bulan. Ya, ini kan ya. Hasilnya 3. Kemudian mencari I. I rumusnya adalah B dibagi P dikali I dikali N. B dibagi P dikali N, sorry. B-nya adalah 145 ini deh, hasilnya ini ya, dari S dikurangi P hasilnya 145, diketahui B kan, ini ya, masukkan ke sini. Kemudian P-nya berapa tadi? 7 juta nih, 7 juta dikali N. N-nya kan 50 hari harus dikonversi dibagi 360, hasilnya adalah 0,15%. Oke. Tadi simple interest, yang kedua adalah simple interest tadi bunga biasa. Kita menghitung kembali dengan compound interest atau bunga majemuk. Bunga majemuk biasanya dilakukan dalam waktu yang relatif panjang. Dalam perhitungan bunga dilakukan lebih dari 1 periode. Bunga majemuk adalah bunga yang terus menjadi modal bila tidak diambil pada waktunya. Perhitungan bunga majemuk dilakukan secara reguler dengan interval tertentu setiap bulan, setiap kuartal, setiap 6 bulan, dan setiap tahun. Oke, kita masukkan ke rumus perhitungan bunga majemuk. Tadi ya, ini masih ingat P dikali N. Nah, kalau rumus bunga majemuk, S sama dengan P dikali 1 tambah I kurung pangkat N ya. Kemudian yang tadi dikali N, yang ini dikurangi N. Atau sama dengan P sama dengan S dibagi, ini di bawahnya ya, pindah lajur ya. Oke, I sama dengan S dibagi P pangkat 1 bagi N dikurangi 1 kali 100%. Atau disederhanakan, log S dikurangi log P dibagi log 1 tambah I, di mana S-nya adalah jumlah penerimaan, P-nya adalah present value, nilai sekarang, kemudian N-nya adalah periode waktu, I-nya adalah tingkat bunga per periode waktu. Oke, contoh soal 3. Bank X meminjamkan uang 100.000 dengan tingkat bunga 12 per tahun dan dimajemukkan setiap 6 bulan selama 2 tahun. Berapa jumlah pengembalian setelah 2 tahun? Oke, kita rumuskan seperti ini ya. P-nya tadi berapa? 100.000. Interest rate-nya berapa? 12%. Dibagi 2, karena kan 6 bulan ya, selama 2 tahun. Bagi 2 berarti 6%. Bunganya juga harus dibagi 2. Kemudian N-nya 2 tahun kan? Berarti dia menyicilnya 2 dikali 2. Dengan 4. Oke ya.
Kita masukkan 100.000. 6 bulan pertama berarti 6%. Tadi kan 12% dibagi 2 ya. 6% dikali 10.000. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi ya diketahui P-nya 100.000, I-nya 12% dibagi 2 karena ini kan 6 bulan selama 2 tahun ya. Berarti 12%-nya bunganya tadi dibagi 2. 6%, kemudian N-nya 2 kan, dikali 2 kali pembayaran, jadi 4 ya. 1 tahun kan 2 kali, kali 2 jadi 4. Oke, modalnya tadi diketahui adalah 100.000. Pada 6 bulan pertama, 6% dikali 100.000 sama dengan 6.000 ya. Kemudian dijumlahkan jadi 106.000. Kemudian bunga 6 bulan kedua 6%. 106.000 dikali 6% sama dengan 6.360. Ditotalkan kembali ini ya. Kemudian 6 bulan ketiga 6% dikali ini ya, yang hasil tadi sama dengan 6.740, dijumlahkan lagi hasilnya ini. Kemudian bunga 6 bulan keempat 6% dikali ini ya, hasil ini, hasilnya ini dijumlahkan kembali, hasilnya adalah 126.247,7. Contoh 4. Seorang investor meminjam uang 5 juta selama 8 tahun dengan tingkat bunganya 18% per tahun dan dimajemukkan setiap 6 bulan. Berapa jumlah pengembalian setelah 8 tahun? Kan tadi ya, nilai 1 plus I pangkat N. Ya, tadi N-nya adalah 16, ya kan? 8 tahun dikali 2 sama dengan 16. Dan interest rate-nya kan 18% per tahun dibagi 2 berarti 9. Ya. Oke. 9 ini dari ini ya, 18%, interest rate-nya dibagi 2 karena 1 tahun ya, dibagi 2 per 6 bulan kan. Jadi hasilnya adalah 9%. Tadi N-nya adalah 16. 16 dikali 2 dikali 8 ya, ini kan ya. Kemudian hasilnya adalah 5 juta. Kita masukkan, ini diketahui P-nya adalah 5 juta, kita masukkan ke sini. S rumusnya adalah P dikali 1 ditambah I pangkat N. P-nya tadi 5 juta ya, dikali 1 ditambah 0,09, dari 9% kan 0,09 ya, kali 16, karena N-nya 16, pangkat N kan ya, 16. 5 juta dikali ini dipangkatkan N, 1 tambah 0,09 pangkat 16 adalah hasilnya 3,970300588. Kita kalikan, hasilnya adalah 19.851.529,5. Kita lihat di sini pangkatnya N. Kalau pangkatnya N itu disebut sebagai compounding factor atau suatu bilangan yang digunakan untuk menilai uang pada masa yang akan datang atau future value. Ya, kalau N-nya ini plus disebut compounding factor. Ya, suatu bilangan yang digunakan untuk menilai uang pada masa yang akan datang atau future value. Kalau pangkatnya min N disebut discount factor, yaitu suatu bilangan untuk menilai nilai uang dalam bentuk present value atau nilai sekarang. Selanjutnya adalah menghitung bunga efektif. Contoh soal, apabila Bank A menerima tingkat bunga deposito sebesar 18% per tahun dan dimajemukkan setiap bulan. Bank B juga menerima tingkat bunga deposito sebesar 18% per tahun dan dimajemukkan setiap 6 bulan. Berapa tingkat bunga atau effective rate-nya pada masing-masing bank tersebut? Rumus untuk menghitung bunga effective rate ya, F sama dengan 1 ditambah J dibagi M pangkat M, di mana F-nya adalah effective rate atau bunga efektif, M-nya adalah frekuensi bunga majemuk dalam 1 tahun ya. M-nya, M yang kecil itu 1 tahun ya. Oke, dari soal di atas kita masukkan rumus, kita turunkan dari rumus. Maka
1 tetap ya. Tadi berapa bunganya? Interest rate-nya 18% atau 0,18 dibagi 1 tahun kan? Per tahun ya mintanya. Dibagi 12 pangkat 12. Ya. Oke, kurangi 1. Hasilnya adalah 1 ditambah ini dibagi kemudian dipangkatkan. Hasilnya adalah 1 plus 0,015 dikurangi 1 ya. Oke, kemudian hasilnya adalah ini. Kita kalikan, hasilnya 1,195 dikurangi 1, hasilnya 0,195. Kita bulatkan menjadi dijadikan persentase, berarti 19,56%. Jadi bunga efektifnya adalah 19,56%. Jadi kelihatan lagi. Baik, di sini kita akan coba menghitung perhitungan bunga tabungan dengan menggunakan saldo terendah, kemudian saldo rata-rata, dan saldo harian. Ini ada contoh perhitungan bunga tabungan, contoh soal. Transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tuan Ray Ibrahim selama bulan Juni 2001. Di sini ada 6 transaksi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari tanggal 1 Juni, 10 Juni, 12 Juni, 16 Juni, 20 Juni, 30 Juni. Ini nominalnya. Tahap yang pertama, Anda catat dulu yang pertama berapa transaksi. Di sini tadi 6 kan ya. Kemudian jumlahkan saldonya. Saldonya 6 juta ditambah 4 juta tambah 3 juta tambah 2 juta tambah 5 juta tambah 1 juta. Ya, nanti kita jumlahkan di kertas oret-oret ya. Oke, di sini diketahui soalnya bahwa suku bunga 18% untuk perhitungan saldo terendah dengan saldo harian dengan suku bunga sebagai berikut. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bunganya 18% per tahun. Tanggal 11 sampai dengan 20 bunganya 15% per tahun. Tanggal 21 sampai tanggal 30 bunganya 20% per tahun. Pertanyaannya adalah, coba saudara hitung berapa bunga bersih yang Tuan Ray Ibrahim terima dengan menggunakan saldo terendah, kemudian saldo harian, dan saldo rata-rata. Dikenakan pajak 15%, kemudian buatkan laporan buku tabungannya. Kalau kita kan ada di rekening tabungan, ada rekening koran ya, seperti ini ya. Nah, ini contohnya tanggal 1 tadi ya, store tunai yang di samping ya. Store tunai kalau kita masukkan debit kredit, store masuk kredit ya 6 juta. Kita tuliskan 6 juta. Store lagi masuk 4 juta. Ini 10 juta. Di sini dijumlahkan ya, 6 juta tambah 4 kan 10 juta. Kemudian tarik, berarti dia kalau narik kan masuknya ke kolom debit 3 juta ya. 10 juta dikurangi 3 juta 7 juta kan. Kemudian dan seterusnya sampai di bawah ya. Nah, kita masukkan ke rumus perhitungan dengan metode bunga saldo terendah. Dari sini saldo terendahnya adalah 4 juta kan. Nih, diantara yang lainnya, di antara 6 transaksi tadi yang saldo terendahnya adalah 4 juta. Kita masukkan saldo terendah bulan Juni adalah 4 juta. Jadi perhitungan bunganya adalah tadi pajaknya bunganya, suku bunganya, interest rate-nya adalah 18% dikali 4 juta saldo terendah tadi ya, dibagi 12 sama dengan 60.000. Kemudian dikali pajaknya. Di sini diketahui pajaknya 15% kan, dikenakan pajak 15%, makanya 15% dikali hasil tadi ya. Hasil ini kan 60.000, 15% dikali 60.000. Hasilnya adalah 9.000. Kemudian 60.000 dikurangi 9.000 kan dikurangi pajak ya, 15% tadi. 60.000 dikurangi 9.000 adalah 51.000. Ini kita ketahui bunga dengan metode saldo terendah. Jadi bunganya yang didapat oleh nasabah adalah 51.000 dengan saldo terendah. Oke, apabila kita hitung dengan saldo harian, lebih besar mana antara saldo harian dengan saldo terendah? Kita hitung ya, kita masukkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Juni. Kita masukkan rumus tadi.
interest rate-nya 18% dikali 6 juta ya, tanggal 1 Juni kan 6 juta dibagi 365 hari, karena 1 tahun 365 hari dikali 9 hari kan tadi ya. 9 hari itu tanggal 1 sampai tanggal 9 hari, sama dengan 26.630. Ini kan tanggal 1 hingga 9 Juni ya. Tanggal 1 hingga 10 Juni itu interest rate-nya 18%. Jadi di sininya 18% ya. 18%. Tadi pajaknya 15, dikenakan pajak 15%. Ya, jadi interest rate-nya lihat 18% dikali 6 juta. 6 juta yang ini tanggal 1 Juni kan 6 juta ya. Oke, 18% kali 6 juta dibagi 365 hari dikali 9, karena tanggal 1 sampai tanggal 9. Hasilnya adalah 26.630. Kita lihat tadi tanggal 1 hingga tanggal 9, kemudian kita hitung tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni tadi kan tanggal 1 sampai 10. Ini kita lihat 1 sampai 10 18%. Berarti 18% dikali 10 juta. 10 juta itu dari mana? 6 juta ditambah 4 juta. Ini kan ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 kan. Nah, kita tadi 19-nya udah dihitung menggunakan yang 6 juta. Nah, sekarang tanggal 10-nya itu dijumlah dari 6 juta ditambah 4 juta sama dengan 10 juta. Ya. Oke, karena ini hanya tanggal 10 saja, berarti dikali 1 hari. Hasilnya adalah 4.000, bunganya 4.932. Kemudian tanggal 11 Juni. Tanggal 11 Juni di sini 11 Juni 11 sampai 20, tanggal 11 sampai 20 Juni bunganya adalah 15% per tahun. Kita masukkan 15% dikali 10 juta kan tadi ya, dikali 1 hari, karena tanggal 11 Juni saja ya, dibagi 365 hari 1 tahun. Hasilnya adalah 4.110. Kemudian tanggal 12 hingga 15 Juni bunganya tadi berapa persen? Ingat tanggal 11 sampai 20 adalah 15% ya, sama nih 11 sampai 20. Jadi tanggal 11 Juni 15%, hasilnya 4.000. Tanggal 12 sampai 15 sama 15% dikali 7.000, tadi 7.000 di sini ya. 7 juta, maaf, 7 juta, 4 juta ditambah 3 juta ini ya. Ya. Oke, 7 juta dikali 4 hari, karena tanggal 12 sampai tanggal 15. Begitu seterusnya ya. Sampai akhir ini dijumlahkan, total bunga harian setelah dijumlahkan hasilnya adalah 86.084.000. Tadi pajaknya 15% kan, pajaknya 15% dikali 86.084.000, hasilnya adalah 12.913. Nah, ini dikurangi setelah dipotong pajak dari total bunga harian, setelah dipotong pajak hasilnya adalah 73.171.000. Nah, kalau dengan bunga harian, bunga yang diterima oleh nasabah adalah 73.171.000. Kalau dengan bunga saldo terendah hasilnya adalah 51 juta. Berarti lebih mana yang lebih besar? Ya jelas yang lebih besar adalah dengan menggunakan saldo harian. Jadi apabila kita menabung, kita harus lihat dulu banknya menggunakan saldo bunga harian atau saldo terendah. Kalau kita menggunakan saldo bunga harian, kita akan lebih beruntung. Bunganya adalah 73.171.000.